tidak diketahui di mana, maka kita bisa ziarah kepada beliau seperti dikatakan oleh para ulama as-salihin di kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Bahkan para ulama, para salihin yang tidak memungkinkan fisiknya atau waktunya untuk ziarah ke makam aulia yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, beliau ya ja'alahu syakhs, sesuatu seperti dibikin seperti gubah gitu. Seperti kalau di Indonesia ini tapak tilas. Kita temukan tapak tilas Sunan Ampel, bahkan di Kabupaten Probolinggo ini ada tapak tilas Sunan Ampel, padahal kuburannya di Surabaya. Tapak tilasnya di sini dibuat seperti makam gitu ya. Yang penting tidak ada penipuan. Bukan ini makam Sunan Ampel lah. Tapak tilasnya mau dibuat seperti makam, dibuat seperti gubah, seperti Sayyid Abi Abdul Qadir Ba'bud dengan kota Tarim, kampung Tarimnya, dia buat kuburannya Habib Abdul Haddad, persis seperti Habib Abdul Haddad. Maka itu dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, oleh para awliya as-salihin, dikutip oleh kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan saya membacanya itu. Beliau membikinkan seperti itu dan dihadirkan ruh almarhum di tempat itu, diziarahi, udah seperti ziarah di depannya, persis. Baca assalamualaikum ya saja, baca assalamualaikum ya ahli kubur, baca ayat kursi, baca yasin, tahlil, persis seperti di depan kubur. Nah, itu bisa diamalkan. Anda ingin ziarah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, Anda buat seperti itu. Yang penting jangan ini Anda anggap sunnah. Nah, ini amal aulia salihin dan tidak ada larangan. Arwahus salihin, arwahul aulia itu tayyar. Beliau itu keliling di dunia ini, nggak ada batas. Nah, ketika kita hadirkan roh mereka, mereka hadir. Ketika mereka hadir, kita ziarah. Dan ini yang dilakukan oleh ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Jika ada yang tidak setuju dengan hal ini, oh silahkan. Banyak mereka ziarah kubur aulia aja mereka nggak setuju, apalagi yang semacam ini. Yang jelas ada kuburannya itu dibid'ahkan, disyirikkan, apalagi yang semacam ini. Kita nggak bicara sama mereka, kita bicara sama saudara kita yang seakidah dengan kita, ahli sunnah wal jamaah. Silahkan Anda lakukan itu, maka Anda bisa ziarah aulia salihin dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama, dimanapun dan kapanpun berada, semoga semuanya senantiasa berbahagia bersama dengan keluarga panjenengan dimanapun dan kapanpun juga, di dunia hasanah dan di akhirat juga hasanah, dan kita semua diselamatkan oleh Allah dari kesusahan, kegundahan, kepayahan, kesedihan, kepedihan, kesakitan, kegundahan, kegulanaan, dimanapun dan sampai kapanpun. Pada kesempatan yang penuh dengan suasana yang syahdu ya, di luar Surabaya, saya akan menyampaikan duka cita yang mendalam. Apanya yang membuat saya berduka, yaitu bahwa jika kita tidak mampu untuk berziarah ke makam aulia illah, itu boleh membuat bentuk makam dimanapun dan kita ziarahi dengan niat menghadirkan roh ilar rohi atau yasadah ya, dengan menganggap bahwa makam ini adalah benar-benar makam yang kita niati untuk diziarahi. Sama seperti petilasan Mbah Sunan Ampel yang ada di Probolinggo. Beliau mengatakan sendiri, walaupun makamnya Mbah Sunan Ampel dekat rumah saya yang ada di Surabaya, tetapi beliau mengatakan nggak apa-apa. Buat sendiri miniatur ya, atau mungkin kubah atau gubah, atau sejenis seperti pesarian ya.
Tapi jangan diniati makam, tapi ya makam di situ untuk menghadirkan roh dari Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Dengan ucapan ini, saya bisa memberikan informasi kepada saudara dan saudari semua, khususnya yang mengingatkan kami, ya, jangan gegabah atau tidak adil, ya, menuduh peristiwa di Probolinggo kemarin di desa Gerungan, ya, Probolinggo, itu tuduhan yang tidak adil. Jangan atas dasar kebencian membenci Habib terus itu ulah Habib. Saya dituduh sebagai pembenci yang tidak adil. Benci ya benci, tapi sekedarnya saja. Karena memang ada sebagian yang sudah menjelaskan orang asli sana bahwa itu yang membuat makam Habib Abdullah, Habib Soleh bin Abdullah, dan Habib satunya lagi itu bukan Habib, tetapi muhibbin, pecinta Habib. Jadi saya menyampaikan video itu atas dasar kehati-hatian sampai 1-3 kali, ya, langkah sebelum kami menyampaikan pendapat atau makalah. Yang mendirikan makam-makam palsu, mengatasnamakan Habib itu adalah ada dasarnya. Dari mana? Ya dari Habib. Jika ini ditiru, maka sesuatu yang dulu pernah diperjuangkan Wali Songo di Indonesia ini, seperti kemarau panjang yang dihujani dengan air hujan lebat dalam 1 hari, basah semua tanah olehnya. Coba kita berbicara dari hati ke hati. Apakah amalia seperti itu dibenarkan? Menciptakan satu miniatur kuburan tanpa ada kerangka jenazah di bawahnya, penipuan atau enggak? Coba kembali ke tidak perlu berbicara ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat, enggak perlu. Bicara seadanya, syariat saja, sesuai dengan akal sehat. Pantaskah itu? Ya enggak pantas. Nanti kalau itu dilakukan, maka lama-kelamaan kita tidak perlu berhaji ke Baitullah. Cukup membuat miniatur Ka'bah di depan rumah kita, lalu kita tawaf mengelilinginya 7 kali dengan niat kita untuk beribadah umroh atau beribadah haji. Lalu menciptakan lagi sa'i antara Safa dan Marwah sendiri. Menciptakan lagi tempat wukuf seperti Arafah, ya, dan menciptakan situs-situs lagi. Kalau bisa mungkin malah membuat miniatur makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu ziarah ke makam Rasulullah di Madinah sana, cukup kita membuat miniatur makam, kita hiasi dengan hiasan yang indah. Ada pernak-pernik, mungkin ditambah dengan emas, ya, campur dengan perak, tembaga, ya, baja besi yang asli supaya kelihatan mistik, antik, yang bisa mengundang roh-roh, baik roh leluhur ataupun roh-roh jin-jin yang ada, dengan cara dikasih wewangian, dikasih bunga-bungaan, dikasih yang biasa dibakar itu kemenyan bakar, ya, atau dupa atau minyak gaharu, ya, setiap 24 jam terus. Maka yang datang adalah makhluk-makhluk dari dimensi 4 alam jin, dimensi 5 alam barzah, dimensi 6, 7, 8, 9 sampai dimensi malaikah. Tergantung. Ini namanya menyembah buatan kita sendiri. Inilah yang namanya berhala, tapi tidak berbentuk fisik manusia, tapi bisa berbentuk benda yang lainnya, termasuk kuburan itu tadi. Apakah dengan cara membuat miniatur kuburan itu benar-benar mampu mendekatkan antara sang zair yang berziarah dengan yang diziarahi? Ini berbicara hati ke hati, berbicara keyakinan, dogma. Hanya sekedar sugesti saja. Ya memang di alam barzah, di alam dimensi 5, 6,
sampai 9 itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kita berada di 3 dimensi, masih lebih luas lagi alam 4 dimensi para jin. Jadi ketika kita menyebut sesuatu, maka roh yang berada di alam 4 dimensi alias jin syaitan itu bisa hadir. Bisa kita panggil dengan niat sesuai dengan kalimat penyebutan nama-nama tersebut, diiringi dengan sarana, prasarana, wewangian, asap, buhur, dupa, kembang, dan lain-lainnya, maka ya bisa hadir. Sama seperti ketika kita membuka internet. Ada di mana-mana internet. Setiap orang melalui handphone, telepon genggamnya bisa membuka internet, bisa membuka YouTube dalam waktu yang sama. Video saya ini bisa dilihat dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Di seluruh dunia. Baik di Indonesia pun di Amerika, di Eropa, Saudi Arabia, India, Cina, Korea, dan seterusnya. Sama seperti itu. Ini analogi ya. Terus akhirnya bisa kita panggil karena toyar. Toyar itu seperti burung. Nah, ini bagaimana? Ini termasuk salah satu perbuatan yang menyimpang dari agama. Yang jika ditiru oleh umat-umat yang awam, maka akan menjadi bumerang atas kemurnian ajaran agama ini. Ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh sahabat, tabiin, tabiin sampai ulama amilin sampai kiai, ya sampai sekarang ini dimodifikasi sedemikian rupa yang kelihatannya cocok logi dipakainya, diterapkannya. Nah ini justru akan membebani pemeluknya, pemeluk agama Islam itu sendiri. Yang aslinya agama Islam itu mudah dan ringan, ya, dibuat supaya sulit dan berat dengan ajaran-ajaran nyeleneh yang ada. Jangan alasan, oh nggak berat-berat kita datang ke Bonang, Ngampel, Maulana Malik Ibrahim, cukup membuat makam sendiri di pekarangan kita, lalu kita niati untuk berziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim, Basunan Giri, Basunan Derajat, Basunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Terus bagaimana ini? Ya nggak usah membuat makam. Kalau toh memang mau berdoa kepada beliau-beliau almarhum, ya cukup mendoakan saja dari Probolinggo, dari mana-mana. Jadi ini sebagai wanti-wanti saya untuk panjenengan semuanya, untuk saya juga. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini dianggap sebagai terapi yang shock terapi, alias mengagetkan, mengejutkan, terapi kejut. Karena memang kalau tidak ditegasi, nanti lama-kelamaan hancur luluh lantak agama ini. Agama ini sebenarnya mudah, ringan. Jangan dibayangkan menjalankan ajaran agama Islam itu sulit, rumit, berat. Ya, itu tidak. Yang membuat berat itu adalah ajaran-ajaran yang nyeleneh-nyeleneh seperti ini. Fokuslah kita ke ajaran Islam yang murni, yang syar'i saja. Ya, sering saya sampaikan, yakini rukun iman, jalani rukun Islam, berbuat ihsan kepada Allah dan sesama umat makhluk Allah. Ya, beres. Kalau toh ada yang lain-lain itu tambahan sifatnya, mendubah. Ya. Jadi hanya ibadah tambahan, mungkin yasinan, tahlilan, istighosan, biasa-biasa sajalah. Sehingga kita bisa fokus beraktivitas, bisa mencari nafkah, sehingga kita bisa hidup gemah ripah, harta yang melimpah dan berkah. Nanti kalau kita melarat, ya susah, kita menyalahkan orang-orang sukses. Orang-orang Cina itu bisa sukses seperti itu karena kita ini akan iri dengki. Lah orang Cina juga beramal soleh yang banyak, giat bekerja, terus kerja tinggi, semangat membara, sehingga dia mendapatkan balasan dari Allah, kesuksesan, kelimpahan rezeki, menguasai ekonomi. Lah kita ini hanya sedikit-sedikit agama, padahal nggak diperintah oleh agama itu sendiri. Jadi menyibukkan diri kita malah topo broto, nong makam keramat,
40 hari 40 malam, golek wangsit, tidak mau bekerja. Toh kalau memang mau seperti itu untuk mengheningkan cipta healing misalkan, ya boleh-boleh saja. Tetapi setelah itu ya harus ya giat bekerja. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang sangat kami muliakan. Syariah ziarah kubur itu sebetulnya sunnah untuk tudzakirul akhirah, untuk mengingat alam akhirat alias alam setelah kematian kita di alam dunia kita ini. Akan ada kehidupan lagi. Bekal itu kita siapkan sekarang ini untuk kehidupan nanti. Dunia wa ukhra. Ajilan untuk ajilan. Tetapi karena tingkah pola yang tidak benar dipelesetkan, maka justru kita tidak mencari bekal untuk kehidupan di sana nanti. Sini rusak, di sana tambah rusak. Dunia rusak, akhirat tambah rusak. Ngaplo. Di dunia gagal, di akhirat juga gagal. Mencapai kehidupan yang hasanah. Sesuai dengan doa sabu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selain dunia kita dalam persaingan, hidup ini gagal karena perilaku yang atas dasar pembodohan dan pembohongan, ya, kita akan kecele di akhirat nanti. Tidak dapat apa-apa. Walaisa min fil akhirati min kholaq. Tidak dapat bagian apa-apa, ngaplo. Kosong. Nah inilah yang harus segera, mari kembalikan akidah kita ke ahlus sunnah wal jamaah yang murni. Jangan ke sufi dulu. Ajaran sufi itu memberatkan. Ahlus sunnah wal jamaah yang syar'i saja dulu. Supaya kita ringan dalam mengamalkan ajaran agama kita ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Lama-lama nanti itu kalau dibiarkan, ya, saya ini bisa membuat makam panjang dengan saya kasih nama makam Syekh Subakir, ya, tak hiasi dengan hiasan yang indah dan mewah. Saya kasih pernik-pernik batu-batuan mulia. Saya hiasi dengan bunga-bunga yang indah dan wangi-wangian yang kelas mewah. Terus saya tawafi, ya. Saya ajak umat yang lain, masyarakat, siapa yang datang ke sini dan mau bertawaf, mau meminta wasilah kepada kuburan Syekh Subakir yang ada di karangan, di tanah pekarangan saya ini, maka jamin hajat-hajatnya terkabul demi Allah, demi Allah. Apa bedanya dengan ajaran Dajjalun, para kaum pendusta? Inilah yang membuat saya turun gunung, turun bukit, ya, untuk meluruskan perilaku semacam ini. Karena apa? Ini benar-benar terjadi. Kiai-kiai sepuh yang hanya ngajar di pondok pesantren, gus-gus yang hanya nyaman di lingkungan pesantrennya, tidak seperti Gus Mi dan Gus Dur dulu. Selalu turun ke lapangan, melihat langsung kondisi umat dan masyarakat. Sehingga tahu penyakitnya masyarakat itu apa, penyakitnya umat itu apa, dan ini obatnya. Nyata, selama ini abad 20 sampai abad 21 akhir-akhir ini para kiai merasa nyaman hanya ngajar santri di pondok pesantren. Dan saya tidak salahkan beliau-beliau. Beliau adalah orang-orang hebat, orang-orang sepuh yang berhati mukhlis, ikhlas. Ya, ini harus dilakukan. Walaupun dianggap saya ini teleneh, nggak masalah. Di satu sisi, data referensi tentang pernasaban silsilah, saya jalankan, sampaikan. Begitu juga dari segi fakta ilmiah, kenyataan juga harus saya perlihatkan kepada umat dan masyarakat, termasuk khususnya panjenengan semua. Supaya apa? Kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah.
dari kehidupan yang susah, gundah, payah, kesedihan, yakni neraka dunia sampai di akhir. Wakina adzabannar itu kompleks. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa neraka kehidupan di dunia sampai neraka kehidupan setelah meninggal dunia. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Naro itu bukan berarti jilatan api, sebenarnya api itu tidak. Ya, api yang merusak tatanan, membakar rumah akidah, ya, kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah untuk kita semua dibakar habis dengan ajaran modifikasi yang tidak ada dasarnya. Nah, inilah yang sangat-sangat berbahaya. Nanti jika ditanya lagi, apa urgensinya Ustadz menyampaikan seperti ini? Saya hanya untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Saya tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Ingin kekuasaan, harta, tahta, dan wanita. Tidak, saya sudah cukup semua. Allah memberikan anugerah yang lebih kepada saya. Baik harta, tahta, ataupun wanita, bahkan anak cucu saya. Sudah cukup. Saya bersyukur kepada Allah atas anugerah itu. Terus untuk apa saya cuap-cuap berkoar-koar menyampaikan ini kalau tidak demi umat dan masyarakat? Demikian, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.